Oke, jadi ini adalah Huawei MatePad 11 2023 yang diklaim Huawei ini bisa menjadi alternatifnya laptop. Karena dia udah full aksesoris mulai dari keyboard, mouse bluetooth, dan pensil yang secara looks ini udah laptop banget. Jadi untuk membuktikan klaim tersebut, kita akan langsung bandingkan Huawei MatePad 11 ini dengan laptop di kelas harga yang sama. Apakah dia benar-benar bisa untuk menjadi alternatif laptop? Di video kali ini akan kita bahas. Dari dulu, mungkin udah sekitar 3 tahun lalu, setiap Huawei mengeluarkan MatePad, pasti tagline-nya itu ya sebagai alternatif laptop. A PC-like experience. Lebih ringan dari laptop dan sebagainya. Cuman, apakah bener dia bisa digunakan untuk alternatif laptop? Huawei punya survei internal mereka sendiri dan kata mereka, kebanyakan masyarakat Indonesia beli tablet itu tujuannya bukan untuk produktivitas, tapi untuk entertainment. Dan Huawei pengen ngasih edukasi kalau si Huawei MatePad-nya ini juga bisa digunakan untuk produktivitas dengan berbagai fitur a PC-like experience-nya. Kayaknya Huawei ini nggak survei ke saya sih, karena untuk saya pribadi setiap hari itu saya udah jarang banget pakai laptop. Biasanya saya ya pakai tablet untuk mobile. Karena yang menurut saya lebih ringan dan cukup aja buat kebutuhan saya yang sering pakai aplikasi Office. Ya memang pasti ada juga yang belum bisa meninggalkan laptop ke tablet karena faktor kebiasaan aja sih sebenarnya. Cuman untuk membuktikan klaim Huawei, kita akan langsung komparasi aja si MatePad 11 ini yang sebenarnya saya belum tahu harganya. Tapi kalau kita lihat dari MatePad sebelumnya, harganya itu 6 juta dan karena harganya 6 juta, kita akan langsung compare dengan laptop yang harganya 6 juta juga dari 9 perspektif. Dari sisi form factor, kalau kita carinya yang lebih ringan dan mudah untuk dibawa kemana-mana, jelas Huawei MatePad 11 lebih unggul. Bobot sama aksesorisnya full semua ya. Saya timbang semuanya termasuk mouse dan pensilnya, masih jauh lebih ringan MatePad ketimbang laptop di kelas harga 6 jutaan. Yang rata-rata itu di sekitar 1,3 sampai 1,5 kg. Dan untuk laptop 6 jutaan rata-rata ya cuma mode clamshell aja. Kalau MatePad ini karena keyboardnya detachable dan juga pakai Bluetooth, jadi kita bisa pakai beberapa mode. Jadi ada mode laptop, mode tidur, mode all-in-one, seenaknya kita aja karena keyboardnya terkoneksi via Bluetooth. Terus dia juga udah ada casingnya yang bisa melindungi tablet dari benturan ataupun jatuh yang nggak sengaja. Terus di casingnya ini juga udah ada tempat untuk pensilnya. Kalau dulu memang ya magnet, tapi kalau misalkan kesenggol ya pasti jatuh. Tapi sekarang casingnya ini udah ada kayak semacam tempatnya. Jadi kalau misalkan dia kesenggol gak bakal jatuh. Lebih aman tempat pensilnya yang sekarang. Perspektif kedua yang nggak bisa dikejar sama laptop di kelas harga 6 jutaan adalah layarnya. Nah, laptop yang kita pakai ini dia masih pakai panel TN. Ya ada sih ya laptop harga 6 jutaan yang udah pakai panel IPS. Tapi mentok-mentok ya refreshnya 60 Hz dengan brightness nits di 250. Itu pun udah bagus banget. Kebanyakan masih pakai panel TN. Sementara Huawei MatePad udah touchscreen, support Huawei Pencil dengan 4096 pressure sensitivity. Layarnya juga udah 2K dengan refresh rate 120 Hz. Terus dia juga support P3 color game mode dan 480 nits. Ibaratnya kalau jendela laptop 6 jutaan yang pakai layar TN ini adalah jendela yang buram, yang jarang dibersihkan. Sementara untuk Huawei MatePad ini adalah jendela yang sering banget dibersihkan dan jernih. Jadi kalau misalkan kita lihat suasana dari balik jendela itu, kalau misalkan jendelanya bersih, akan terlihat tajam dan realistis. Sementara laptop, dia itu kayak jendela yang buram, jarang dibersihkan. Jadi dia kurang detail, kurang realistis, dan ya nggak enak aja untuk dilihat. Jadi kalau dari sisi entertainment, jelas MatePad lebih enak dilihat. Kualitas gambarnya lebih jernih, nonton di YouTube bisa langsung pakai shortcut browser. Netflix-nya juga udah memiliki sertifikasi L1, jadi bisa playback Full HD, nonton di app video juga enak. Dan ngomongin app video di Huawei, ketika kita PO nanti, kita bakalan dapat VIP membership selama 2 bulan untuk aplikasi video. Jadi nggak usah subscription lagi. Dari sisi software, untuk pekerja yang profesional yang biasanya pakai laptop Windows, aplikasi Office-nya, terus pindah ke mobile atau ke tablet ini, pasti bingung lah. Karena fiturnya itu nggak se-advance ketika kita memakai laptop atau PC. Makanya masih banyak orang yang kerja ya di laptop, kalau tablet itu ya tujuannya untuk entertainment, bukan untuk kerja. Tapi di Huawei MatePad 11 ini, yang kampanyenya selalu a PC-like experience di tahun ini, dia memiliki fitur yang memang bener-bener kerasa PC. Karena Huawei bekerja sama dengan WPS untuk bikin fitur eksklusif yang namanya PC Level WPS Office. Yang sesuai namanya, ini bisa bikin WPS di MatePad ini bener-bener PC experience. Dari sisi tampilannya, dari sisi penggunaannya, dan bukan cuma dari sisi interface dan function aja, tapi fitur-fitur advance juga ada.
Contohnya, kalau kita adalah orang yang suka bikin tabulasi data di Excel dan sering pakai pivot table, yang dimana fitur ini nggak ada di WPS versi mobile ataupun Google Docs, di Huawei MatePad 11 dengan kerjasamanya dengan WPS, dia ada. Untuk mahasiswa atau PR agency yang biasanya itu harus bikin PowerPoint sampai 100 slide, dengan Huawei MatePad dan juga WPS-nya ini bisa bikin PPT semenarik mungkin. Karena PPT di WPS MatePad juga udah support dengan animation effect dan juga custom effect untuk animasi. Terus kalau butuh menganalisa data di Excel dan mau diekstrak ke PowerPoint untuk dijadiin chart juga bisa. Intinya, apa yang biasanya kita lakukan di PC dengan Office udah bisa kita lakukan juga di MatePad. Karena memang fitur-fitur ini bukan fitur WPS Mobile. Makanya namanya adalah PC level WPS Office, di mana fitur-fitur advance PC sekarang udah bisa dilakuin di MatePad 11 ini. Dan yang menarik, fitur PC level WPS Experience ini hanya ada di MatePad 11 ini. Jadi kalau kalian tanya, di MatePad yang lain apakah bisa? Jawabannya nggak bisa. Nah, karena MatePad yang lain aja nggak bisa, kalau kalian tanya apakah tablet lain bisa, ya tentu aja nggak bisa. Karena kerjasamanya eksklusif sama Huawei. Terus kalau kita ngomongin software, Huawei itu udah sering kita bahas ya. Yang namanya Harmony OS itu ekosistemnya udah seamless banget. Kalau kita koneksikan dengan Huawei MateBook, dia bisa jadi second screen atau tablet drawing. Terus dia juga ada fitur Super Hub namanya, yang kayak always on keyboard. Jadi kita bisa kopas dari keyboard kapanpun untuk referensi kita. Kalau dari sisi spesifikasi utama, secara angka MatePad ini ya ada di standarnya tablet 6 jutaan lah dengan RAM-nya 6GB, storage-nya 128. Sementara laptop di kelas 6 jutaan, RAM-nya kita bisa dapat 8GB dengan storage SSD 512GB. Kalau masalah performa sih emang bener-bener sulit dibandingkan karena ya beda OS itu beda performa, tapi untuk gambaran kepada kalian, kita akan coba render aplikasi yang sama. Jadi di Windows kita akan render video dengan aplikasi CapCut, di MatePad pun juga akan kita render pakai aplikasi CapCut. Dan hasilnya seperti yang kalian lihat di sini. Kalau masalah storage, sayangnya MatePad cuma ada satu SKU ini aja, nggak ada varian yang 256 atau bahkan 512GB. Tapi Huawei MatePad memang ditujukan ke pekerja office dan pebisnis, di mana dia pakai tablet itu untuk pekerjaan ketik-mengetik, terus presentasi dan tabulasi data. Sebenarnya kalau kalian gunakan Huawei MatePad 11 ini untuk editing, layarnya ini enak banget. Cuman sayangnya ya storage-nya sih cuman 128. Tapi ada cara untuk mengakalinya. Jadi kalian bisa beli yang namanya iXpand, itu kayak semacam storage eksternal yang bisa kalian colokkan untuk save video atau kalian bisa pakai Huawei Cloud. BTW ngomongin Huawei Cloud, Huawei juga bakalan kasih kita free selama 1 bulan Huawei Cloud. Kapasitasnya itu sekitar 50GB. Masih lumayan. Dulu bedanya laptop dan tablet itu jauh. Tablet ya tablet, laptop ya laptop. Beda segmentasi, beda penggunaan. Ibaratnya dulu tablet itu kayak buku bacaan yang kecil, ringan dan mudah dibawa, bisa baca atau nonton video dengan santai. Laptop digunakan untuk mengolah data. Jadi buku catatannya itu harus ada pensil, pulpen, penghapus untuk mengolah datanya. Harus ada keyboard dan trackpadnya. Tapi Huawei MatePad sekarang itu lebih kayak buku catatan, tapi yang kecil. Karena dia udah ada aksesoris pendukungnya sama kayak laptop yang bisa kita gunakan untuk mempermudah mengolah data. Jadi di dalam paket pembeliannya kita udah dapat keyboard eksternal yang secara feel juga udah mirip-mirip laptop dengan travel distance 1,5 mm. Tapi sayangnya memang belum ada trackpadnya sih ya. Tapi Huawei ngasih kita bundling di masa pre-order dengan mouse wireless dual connection, jadi dia bisa Bluetooth dan juga bisa dongle. Ketika mouse-nya dikoneksikan ke MatePad, kursornya ini juga mirip-mirip kursor yang ada di laptop. Jadi ada pointernya gitu ketika kita menggunakan aplikasi WPS. Tapi ada satu aksesoris yang di kelas harga laptop 6 jutaan kita nggak dapat, yaitu si Huawei Pencil. Karena dia touchscreen, Huawei kasih kita juga pensil dengan pressure sensitivity yang udah enak untuk gambar. Jadi perspektif zaman dulu di mana tablet itu hanya untuk kebutuhan entertainment, di Huawei MatePad 11 ini terbantahkan. Memang kalau kita ngomongin input device di laptop itu udah include ya. Jadi dia udah ada keyboard dan juga trackpad yang udah built-in, jadi nggak eksternal. Tapi yang nggak dimiliki laptop di harga 6 jutaan adalah si Huawei Pencilnya ini. Jadi dari sisi input device ya kita anggap poinnya imbang lah. Kalau untuk konektivitas, wirelessnya di kelas harganya masih imbang. Keduanya sama-sama pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5. Tapi Huawei punya teknologi antena bikinannya sendiri yang disebut dengan Base Station Array Antenna. Yang katanya walaupun posisi tabletnya ini vertikal ataupun horizontal, penangkapan Wi-Fi-nya itu masih lebih bagus ketimbang laptop. Tapi untuk membuktikannya, langsung aja kita tes speed.
Cuman kalau kita ngomongin port connectivity-nya, ya jelas si laptop lebih banyak portnya ya. Karena kan dia dimensinya lebih tebal, jadi ada port Type A, ada HDMI, terus juga ada Type C, ada audio jack. Sementara untuk si Huawei cuman ada satu port Type C aja. Kalau untuk baterai, laptop harga 6 jutaan ketika kita gunakan untuk video playback atau browsing menggunakan Wi-Fi bagus 50%, ya daya tahan baterainya itu sekitar 6-7 jam. Sementara Huawei MatePad diklaim Huawei bisa tahan sampai 12 jam kalau di websitenya, tapi ketika saya gunain seharian ketika bikin script ini sambil research terus juga full connect Wi-Fi, brightness-nya di 50%, dia tahan itu sekitar 9 jam lebih sedikit, lebih awet tablet karena memang sekali lagi beda OS. Windows OS-nya itu lebih berat, sementara Harmony OS lebih ringan. Jadi baterainya walaupun secara kapasitas lebih gede laptop, tapi ini lebih awet karena OS-nya lebih ringan. Kalau kita ngomongin audio, Huawei ini punya 4 speaker atau quad speaker dengan Huawei Eastern-nya. Sementara laptop cuma ada 2 speaker kanan dan kiri. Di kelas harga 6 jutaan ya suaranya itu biasanya ya pokoknya bunyi lah. Suaranya itu lebih ke treble, sementara Huawei masih terdengar bassnya. Kira-kira seperti ini suaranya. Dari sisi kamera, kalau si laptop dengan harga 6 jutaan, kamera webcamnya itu ya resolusinya 720p 30 fps dengan resolusinya 2 megapiksel dan bisa kalian lihat sendiri ya. Gimana perbedaannya lumayan. Jadi untuk MatePad ini, kalau misalkan kita gunakan untuk meeting online, kamera depannya ini memiliki resolusi 8 megapiksel dengan capture videonya itu bisa 1080p 30 fps. Laptop 720p 30 fps. Dan kalau kita pakai kamera belakangnya si MatePad ini bisa 4K 30 fps. Kalau pakai kamera belakangnya laptop ini, gak ada ya. Jadi cuman ada webcam 720p aja, sementara Huawei punya 2 konfigurasi selfie kamera 8 megapiksel, kamera belakangnya 13 megapiksel yang bisa support 4K. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk scanning dokumen, kamera belakangnya udah bisa. Dan kualitas mikrofonnya kalian bisa dengar sendiri, si Huawei ini punya kayak semacam mic noise cancelling. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk meeting online, suara AC di belakang sama suara PC saya yang lagi gereng ini seharusnya nggak kedenger sih ya. Jadi untuk mikrofonnya nanti editor tolong di switch aja. Dan kalian bisa tentukan di kolom komentar mana yang lebih baik, laptop 6 jutaan atau MatePad yang juga 6 jutaan. Terus kalau misalkan kalian meeting online-nya itu nggak pakai aplikasi Zoom, kayak pakai aplikasi Google Meet, itu juga bisa pakai shortcut kayak YouTube yang kita demoin tadi. Oke lah, jadi dari 9 perspektif di atas, kalau menurut saya pribadi ya, si Huawei MatePad ini sebenarnya udah bisa untuk dijadikan sebagai alternatif laptop. Buat saya pribadi, karena saya memang sehari-hari itu udah pakai tablet. Jarang banget saya pakai laptop. Pakai laptop ya cuman pas di rumah aja dan pas pakai aplikasi yang memang cuma ada di Windows. Kayak Adobe Premiere Pro buat ngecek editan anak-anak dan aplikasi Windows lain. Tapi pas saya mobile, contohnya kayak ketika saya diundang liputan ke Thailand kemarin, untuk scripting saya udah pakai tablet, nggak pakai laptop karena berat. Apalagi tahun ini Huawei udah mendekati dengan tagline campaign-nya mereka, yaitu A PC-like experience dengan fitur eksklusif WPS-nya. Seperti yang saya demokan tadi, kita bisa bikin pivot table, presentasi PPT dengan animasi, terus atur margin di Word, ekstrak data dari Excel ke PPT dengan mudah. Makin tahun udah makin mirip PC lah si Huawei MatePad ini. Walaupun 3 tahun terakhir ini memang campaign-nya Huawei itu A PC-like experience, tapi yang benar-benar mirip PC kayaknya tahun ini deh. Walaupun memang nggak semua fitur-fitur laptop Windows ada di MatePad karena ya memang beda OS, tapi setidaknya Huawei MatePad 11 tahun ini udah mendekati untuk menjadi alternatif laptop. Karena selain aplikasi WPS Office yang benar-benar PC experience tadi, dari sisi aksesoris seperti yang kalian lihat juga udah ada keyboardnya juga, ada pensilnya juga, dan ada Bluetooth mouse-nya juga. Yang benar-benar ya kayak laptop. Laptop 6 jutaan aja, selain panel layarnya yang kebanyakan TN, ya jarang yang touchscreen. Ada sih tablet Windows, tapi biasanya tablet Windows itu harganya ya lumayan. Harganya itu bisa 9 sampai 10 juta ke atas. Huawei lebih hemat, harga segitu udah full aksesoris, nggak usah beli terpisah. Kalau ngerasa storage-nya terlalu kecil, 128 GB, dan menurut saya sih ya emang kecil ya. Kalian bisa memanfaatkan fitur kayak semacam storage eksternal iXpand, jadi kalian bisa colokin aja langsung kayak jadi storage eksternal. Atau kalian bisa memanfaatkan Huawei Cloud, karena Huawei juga kasih kita gratis selama 1 bulan yang kapasitasnya itu 50 GB. Masih lumayan. Terus juga ada aplikasi video gratis selama 2 bulan, jadi kalian nggak perlu subscription lagi, yang jatuhnya lagi-lagi jauh lebih hemat. Kalau menurut saya 6 juta, ada keyboard eksternalnya, terus juga ada case-nya di bagian belakang, ada pensil, case-nya ini juga ada Gear Edge untuk pensilnya. 6 juta menurut saya sih masih value for money ya.
Tapi saya penasaran dengan kalian, kalau misalkan kalian punya uang 6 jutaan, kalian bakalan pilih laptop atau pilih Huawei MatePad 11 ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Nick Budi and see you on the next video. Bye-bye!